guys, Alex di sini dan ini kembali lagi di channel 4.5. Kali ini di video ini gue bakalan compare antara dua helm yang pernah gue unboxing sebelumnya, yaitu helm KYT NX Race dan satu lagi ini sebelah kiri gue AGV K1. Untuk sebelumnya AGV K1 ini pernah gue unboxing. Memang sih motifnya bukan ini, tapi gue udah wrapping ya, jadi gue kasihin karbon doff, gue kasihin aksen merah marun AGV kayak modelnya di AGV K3SV yang mid ya. Terus ini KYT NX Race Alex Espargaro yang gue unboxing bareng sama Anit kemarin. Terus pertama gue bakalan compare KYT NX Race dulu ya. Kalau KYT NX Race itu pertama itu di bahan ini dia pakai bahan tricomposite. Apa sih bahan tricomposite itu? Bahan tricomposite adalah bahan helm yang biasanya dipakai untuk balap ya. Biasanya itu terdiri dari 3 bahan, yaitu termoplastik, fiber, sama sedikit karbon. Makanya helm ini tergolong lebih ringan. Ringannya itu pun termasuk di 1350 gram. Itu helm yang enteng banget kalau menurut gua. Terus untuk pennya pertama dia ada di dahi sini, di dahi. Habis itu di kanan kiri, di dekat sama angka 41-nya. Lalu di mode ini. Kemudian ada exhaustnya di belakang. Exhaust yang di belakang ini kalau angin kiranya masuk, dia bakal keluar dari sini. Lalu NX Race ini karena tergolong helm balap, tapi bisa untuk helm harian juga. Dia ada emergency quick release. Jadi bisa amit-amit ada pengendara yang crash yang udah pakai helm ini, jadi tinggal dicabut emergency quick release-nya. Lalu untuk visornya itu udah flat visor ya. Lalu ada visor lock di sebelah kiri. Kalau dulu punya TT Course, visor locknya di depan, sekarang di samping. Terus ini juga ada tear off post-nya. Tear off post, jadi gue udah masangin tear off warna silver. Terus untuk dari bagian komunikasi udah ada lubang intercomnya ya. Jadi kenapa dulu beli helm ini ketimbang TT Course yang lama, karena ini udah ada support lubang intercom. Lubang intercomnya udah support. Kalau yang TT Course yang lama itu nggak ada. Itu awal-awal, kalau nggak salah awal beli itu memang udah nggak ada sih. Lalu untuk busanya kalau gue bilang sih cukup ya. Ini ada aksen pori-porinya di sebelah sini, dibalas sama kulit. Lalu chin guard ini udah, penguncian udah double D-ring. Lalu untuk spoilernya tergolong kecil, tapi kalau bisa kalian pasangin extended spoiler lagi itu kurang. Kalau gue sih nggak rekomendasi ya, dikarenakan akan menutupi lubang exhaustnya dari anginnya ini. Jadi kalau misalnya memang udah masuk, keluar. Tapi kalau kalian tutupin pakai extended spoiler tuh nggak bakalan terasa. Lalu apa lagi ya? Oh iya, untuk ratchet pistonnya sama ya, crack gitu ya. Terus untuk ini udah ada glass speed ya, ini kalau kalian bisa lihat nanti ada video schematicnya. Ini variable glasses. Terus ini termasuk KYT yang mid height ya, masih kalau dibilang ya kelas tingginya KYT lah, meskipun ada
bakalan ada nanti KYT sRGB, tapi ini udah cukup banget untuk race. Dikarenakan kenapa sekarang bodinya KYT seperti ini, itu bentuknya seperti Xiaomi rata-rata cenderung oval ke atas gitu. Kalau kalian bisa lihat itu KYT membeli sahamnya Xiaomi lah anggapannya. Jadi helm-helm KYT yang sekarang itu udah model-modelan mirip kayak Xiaomi kan. Jadi course yang pertama, lalu yang mid-nya ada NFR yang biasa untuk touring, terus untuk NXS-nya itu diperuntukkan untuk race. Lalu yang kedua, ini gua AGV K1. Dari bentuknya itu udah kayak AGV pada umumnya ya, kayak gini, memanjang. Lalu untuk visornya dia belum flat visor, dan juga dia nggak ada visor locknya. Kalau dari bahan sih, karena ini helm buat harian aja ya, bahannya dia pakai termoplastik, nggak kayak NXS yang udah trim composite, jadi ini belum bisa dipakai race. Lalu untuk fan-nya yang pertama itu ada di dahi, di kepala dahi ini juga ada 3, 1, 2, 3. Udah layaknya AGV Corsa. Gua demen banget sama AGV K1 ini karena memang bentukannya itu udah kayak AGV yang udah kelas atas, kayak AGV Corsa, Corsa R, dan Vista. Lalu di fan mode-nya di lubang ventilasi mulut di depan sini. Untuk pengunciannya atas ke buka tutupnya ada persis di atasnya tinggal sini ya. Jadi di sini di dalam dia, nggak di luar. Kalau KYT kan di luar, ini di dalam. Untuk exhaustnya juga ada di sini. Ini, jadi di spoilernya itu udah termasuk exhaustnya, sama kayak NXS ini. Exhaustnya ada di sini 2. Lalu untuk kedua helm ini udah support pinlock ya. Jadi pinlock ready, di NXS juga sama, pinlock ready. Pengunciannya juga udah double D-ring. Lalu kelemahannya dari AGV K1 ini nggak ada emergency quick release-nya ya guys. Jadi bukan helm balap sih, memang nggak ada emergency quick release. Tapi yang gua demen lagi dari AGV K1 ini adalah ratchetnya. Ratchetnya ini bisa diganti guys. Ini kalau kalian lihat ada yang biru-biru di sini, nanti gua sini matikin, ada biru-biru di sini. Itu fungsionalnya adalah untuk buka tutup visor. Kalau yang AGV K1 ini udah kayak AGV Vista guys. AGV Vista sama Corsa, jadi sekali aja ke atas, enggak sekali aja. Kalau NXS ini dia kan ratchetnya itu bergigit, jadi kayak helm pada umumnya di gerak gitu ya. Kalau di AGV K1 ini enggak guys. Jadi ini ratchetnya itu memang bisa diganti. Memang sebelumnya dapat yang seperti ini, yang kayak helm-helm pada umumnya krek gitu, tapi udah gua ganti. Jadi ini udah modelnya kayak AGV, Corsa, dan Vista. Nah, belum lagi kalau yang bikin AGV ini kalah sama NXS ya. AGV K1 kan memang kalah sama NXS itu kalau menurut gua. Itu dari visornya. Visornya ini karena semi flat, masih cembung, belum flat visor. Biasanya tuh diganti sama dikanibalin guys. Jadi dimodif biar visornya itu bisa flat visor. Tapi gua nggak rekomendasi, dikarenakan kadang tuh nggak masuk ya, nggak rapet di sini, di penutup visornya tuh dia nggak rapet. Dan untuk beratnya sendiri ini lebih berat ketimbang KYT NX Race. Kalau KYT NX Race tadi itu kan 1350 gram, dan kalau ini 1580 gram guys. Jadi ini memang tergolong lebih berat ketimbang KYT NX Race. Jadi kalau bisa gua compare,
AGV K1 ini memang kalah ya sama NXS, dan gue bakalan coba komitmenan dari kedua helm ini. Fitmentnya ngepres banget ya, jadi di pipi, di kepala, belakang juga terasa banget. Itu kepala kita benar-benar terlindungi. Lalu karena ini udah glasses fit, gue coba masukin kacamata. Gampang banget guys, gampang banget mau masukin kacamatanya. Ini penampakannya gue pakai. Ini size-nya size M ya, kedua helm ini sama-sama size M. Sekarang gua mau nyoba yang AGV K1. AGV K1 juga fitmentnya bagus. Untuk busanya, kalau menurut gua sendiri, gua pribadi, ini busanya AGV K1 lebih lembut ya ketimbang yang NXS. Gua coba lagi pakai kacamata. Untuk kacamatanya sih bisa masuk, tapi memang nggak segampang gua masukin kacamata saat pakai helm KYT NXS ini. Ini penampakannya gua pakai. Oke, dari kesimpulannya yang gua compare ini, jadi kalau kalian memang mau beli helm sama-sama budgetnya 3 juta, gua lebih prefer untuk fungsionalnya yaitu NX Race. Dikarenakan kenapa? Pertama, dia itu bobot lebih ringan. Lalu dia udah flat visor, udah ada emergency quick release kalau memang ini helm diperuntukkan untuk race. Dan juga harganya sih memang nggak jauh beda sih, 3 juta juga sih gitu. Udah support lubang intercom juga, udah glasses fit. Cuma memang karena brandnya KYT mungkin masih kalah sama AGV. Kalau AGV memang untuk peruntukannya memang banyak sih kelemahannya, tapi kalau udah kita bareng sama teman-teman ngeliatin, oh helm lu AGV ya lu pasti pede lah, tingkat kepedean lu itu pasti meningkat. Jadi kalau memang untuk harian biasa, kalian nggak terlalu sering pakai helm untuk harian dengan bobot yang segini, untuk gaya-gayaan di malam minggu ataupun di saat kalian touring aja, it's okay lah kalian pilih AGV K1. Dikarenakan gua pakai AGV K1 di saat buat touring ataupun Sabtu saat city rolling doang. Udah. Oke, thank you for watching guys. Terima kasih udah nonton. Silahkan like jika kalian suka, silahkan dislike jika kalian nggak suka, dan jangan lupa comment and subscribe. Kembali di video kita yang berikutnya. Thank you guys.